A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yasfa mengaji dan mengkaji. Yang pada hari ini susunan acaranya adalah pembukaan, kemudian pembacaan zikir petang oleh seluruh jamaah bersama-sama, tilawah bersama ayat 188 sampai dengan 195 dari surat Al-A'raf. Yang keempat adalah tadabbur Al-Quran dari ayat surat yang dibaca, yang nanti akan disempurnakan oleh doa. Demikian keseluruhan susunan acara untuk petang hari ini. Dan untuk kelancaran jalannya keseluruhan acara yang disebutkan tadi, marilah kita membaca umul kitab ala hadihi aniyah wa ala kulli niyatin solihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak pada acara selanjutnya adalah pembacaan zikir petang secara bersama-sama oleh seluruh jamaah, yang kali ini akan dipandu oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Nur Aini Hussein, yang pada kesempatan hari ini juga telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah Nur Aini. Waalaikumsalam, Bunda. Alhamdulillah. Baik, Bunda. Baik, ya silakan. Baik, mari kita sama-sama buka doa petangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mari kita langsung saja kita baca zikir petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabi finnar wa azabi fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik in annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshik
وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان بحمده. سبحان الله وبحمده. 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 أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustazah Nuraini Hussein untuk bimbingannya zikir petang di hari Jumat yang penuh berkah ini. Insya Allah. Dan sampailah kita pada mata acara selanjutnya, yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi.
Untuk itu dipersilahkan kepada jamaah untuk membuka mushafnya di surah Al-A'raf ayat 188 sampai dengan 195. Tilawah bersama ini akan dipandu oleh Ustazah Hajah Rini Suwardi. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Rini. Suaranya masih belum dibuka. Ustazah Rini, silahkan dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silahkan. Terima kasih Bunda Tati. Warahmatullahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG beserta Bapak Ibu jamaah Yaswa mengaji dan mengkaji yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita lantunkan ayat suci Al-Quran yang akan ditadaburi insya Allah oleh Ustadz kita pada sore hari ini. Surat Al-A'raf ayat 188 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sya'allah. walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma asqalat da'awa Allaha rabbuhuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum samitun. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtisuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Qul ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun.
Shadaqallahul azim. Silakan Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hajah Rini Suwardi. Semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Kemudian untuk acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, dipersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu yaumiddin. Amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. أيها السادة والسيدات أسعدكم الله وحياتكم ورحمكم الله جميعا. Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada petang hari ini alhamdulillah kita bisa kembali hadir bersama-sama dalam majelis virtual Yashfa mengaji dan mengkaji, dan alhamdulillah pada petang hari ini di Jumat pekan kedua kali ini kita sudah sampai pada surah Al-A'raf ayat 188 sampai dengan ayat 195 insya Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Tati selaku pembawa acara sudah mengarahkan kita sampai saat ini untuk program Yashfa atau untuk kajian Yashfa mengaji dan mengkaji. Terima kasih pula kepada Ustazah Nuraini dan Al-Ustazah Hajarini Suwardi yang sudah membacakan kepada kita ayat-ayat surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf ayat 188 sampai dengan ayat 195. Apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Ustadz, cuma agak ada back sound. Baik. Pada ayat 100 Tes, masih Ustadz. Agak bergema ya. Iya, iya. Putus. Suaranya menggema ya. Nah, sekarang sudah berkurang Ustadz. Oke, baik. Pada ayat 188 yang tadi dibacakan oleh Ustazah Hajar ini menggambarkan kepada kita bahwa memuliakan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyampaikan kepada kita tentang sosok Nabi sekalipun dalam perkara hal-hal yang gaib, sesungguhnya Rasul orang yang paling dekat dibanding manusia lain ke hadapan Allah SWT. Beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengatakan, Kul la amliku li nafsi dharraw wala naf'an illa masya Allah. Hai Nabi, katakanlah, diperintahkan oleh Allah SWT,
kepada orang-orang musyrik yang menganggap bahwa Nabi itu mesti tahu segala hal. Nabi itu memahami hal-hal yang gaib sekalipun. Maka Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, "Qul," katakan hai Nabi kepada orang-orang Quraisy, "La amliku li nafsi naf'an wala dharra." Aku meski sebagai nabi dan rasul sekalipun, aku ini tidak mampu mendatangkan kemanfaatan, menghadirkan kemanfaatan, memunculkan kemanfaatan, atau aku pun tidak mampu untuk menghalau kemudorotan, bencana, penyakit, semuanya itu illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah SWT. Kata Nabi, walau, Bapak Ibu menggunakan kata lau itu kan sesuatu yang artinya tidak mungkin. Sebab kata-kata lau itu di dalam kawaid nahwiyah itu kan artinya harfut tamani. Taman itu sesuatu yang hanya sifatnya angan-angan, jadi tidak mungkin terjadi. Walau kuntu a'lam, seandainya saja aku ini tahu hal-hal yang gaib. A'lamul ghaib, aku ini mengetahui hal-hal yang gaib. Lastakthartu minal khair wa ma masanya su. Pastilah, kata Nabi, aku ini akan membuat banyak kebajikan dan tidak mungkin aku ini tersentuh oleh keburukan. Nyatanya Nabi SAW pernah datang hijrah ke Taif dan beliau dihujani batu oleh orang-orang Taif sehingga berdarah-darah. Kalau Nabi tahu hal-hal masa depan yang gaib, pastilah beliau menghindari untuk datang ke Taif. Atau pada peristiwa perang Uhud misalkan, sampai gigi Nabi SAW tanggal. Kalau tahu perang Uhud itu pasukan Islam akan dipukul mundur oleh orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid, pastilah Nabi tentu boleh jadi akan merubah strateginya atau akan melakukan sesuatu sehingga bisa menghindar agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan beliau. Nyatanya beliau itu pernah berdarah-darah, nyatanya beliau pernah tanggal giginya, nyatanya beliau pernah sakit, nyatanya beliau pernah juga dalam sebuah riwayat beliau itu kena guna-guna, kena sihir, sehingga turunlah surah Al-Mu'awwidzatain yang mengajari Nabi bagaimana membentengi diri dan mengajari kita juga agar membaca surah Al-Mu'awwidzatain, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, agar terhindar dari hal-hal yang buruk seperti sihir dan sebagainya. Hal-hal itu semuanya menunjukkan bahwa Nabi sekalipun orang yang paling akrobuhum, ya, akrobuhum minallahi, orang yang paling dekat kepada Allah dari segala makhluk yang lainnya, ternyata Rasulullah itu tidak tahu masa depan, tidak tahu hal yang gaib. Illa masya Allah, itu perlu digarisbawahi, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki diberitahu oleh Nabi, diberitahu kepada Nabi SAW. Itu ya. Seperti Nabi menyatakan nanti latadkhulunal masjidal haram aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin dalam surah Al-Fatah. Hai saudara-saudara kaum muhajirin ansar, orang-orang mukminin, kali ini kalian tidak bisa memasuki Mekah. Kali ini kalian tidak bisa berumrah, tetapi kalian pasti nanti akan memasuki kota Mekah. Muqassirin, ya, muhalliqina ru'usakum, rambut atau kepala kalian akan dicukur habis, atau muqassirin, atau hanya dipotong kecil. Padahal belum terjadi. Kok Nabi tahu? Nah, diberitahu oleh Allah SWT. Banyak peristiwa Nabi mengetahui, misalnya pada peristiwa bagaimana ketika beliau bersama Abu Bakar dan Umar sampai di perkampungan Bani Nadir, lalu kemudian beliau begitu saja pergi dari perkampungan Bani Nadir. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata ada siasat orang-orang Bani Nadir ingin membunuh beliau dengan menyuruh seseorang untuk meluncurkan atau menimpakan batu besar kepada beliau. Tetapi Jibril kemudian memberitahu beliau sehingga beliau pergi dari tempat itu sehingga selamat. Jadi dari berbagai peristiwa ini
Rasulullah tidak tahu masa depan, Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi besok, nanti malam, kecuali yang diinfokan, diwahyukan, diberitakan oleh Jibril alaihissalam. Itulah kata-kata illa masya Allah. Gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu. Sebab kalau Rasulullah tahu, tadi kata-kata walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktsartu minal khair. Pastilah aku akan memperbaiki kebaikan. Akan menempuh jalan-jalan selamat gitu ya. Wa ma masani minas su, dan aku tidak akan terkena keburukan. Tidak akan terkena apa namanya menyengsarakan. Nyatanya aku terkena. Berarti aku ini tidak segala-gala tahu. In ana, lalu menegaskan lagi kembali Nabi SAW, apa itu? Aku ini hanyalah, jadi kalimat kalau ada in sama illa, itu namanya qasr. Ya, ada qasr. Hanyalah, aku ini hanyalah nadhir, hanya pemberi peringatan, wa basyir, pembawa kabar gembira, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Walladzi khalaqakum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, mengingatkan kepada kita semuanya. Itu ya, wabil khusus adalah orang-orang apa namanya Quraisy, orang yang tidak beriman, dan kepada kita semuanya, mengingatkan bagaimana asal usul kita. Walladzi, dialah Allah yang khalaqakum, menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang sama, dari pasangan yang apa namanya yang dihadirkan oleh Allah, laki-laki dan perempuan. Yang kalau diurut ke belakang, maka sampailah kita kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa, Sayyidatuna Hawa. Wa ja'ala minha zaujaha, Allah jadikan dari jiwa yang sama. Minha maksudnya dari jiwa yang sama, artinya bahwa pasangan manusia itu manusia. Maka tidaklah dibenarkan kalau ada orang mengatakan, oh dia pasangannya dengan jin, gitu ya. Oh dia apa namanya menikah dengan jin dan seterusnya. Maka dari kalimat ini bahwa pasangan manusia ya manusia yang apa namanya yang sama jenisnya manusia, gitu. Kalau ada yang melakukan hal itu berarti itu melanggar fitrahnya. Melanggar fitrah sebagai manusia. Bahkan kata zauj itu artinya pasangan. Pasangan itu mestilah sesuatu yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukan yang sejenis. Jadi kalau pasangan dianggap semata-mata punya pasangan, gitu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu juga yang namanya yukhalifu al-fitrah, yakni menyalahi fitrah manusia. Dihadirkannya laki-laki dan perempuan yang memang memiliki fitrah gitu ya, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tujuannya apa? Liyaskuna ilaiha, agar kalian, hai manusia, individu masing-masing individu manusia, ketika dipasangkan dengan pasangannya laki-laki dan perempuan dan sebaliknya, liyaskuna ilaiha, agar dia yang laki-laki itu menjadi tentram bersama sang perempuan, dan sebaliknya adalah interaksi, gitu ya. Itulah yang kemudian kita sering sebut dalam bahasa kita sakinah. Jadi sakinah itu tenang, damai, tentram, nyaman, begitu tuh. Nah, itu bukan kata-kata yang muncul masdarnya adalah sakinah, kan itu. Falamma taghasyaha, taghasya itu secara ini bahasanya halus sekali ya. Falamma taghasyaha, ketika sang laki-laki itu melingkupi sang perempuan, kalau bahasa yang mudah dicerna, ketika yang laki-laki menggauli sang perempuan, mencampuri perempuannya, istrinya, maka apa yang terjadi? Hamalat hamlan khafifan, kan gitu ya. Maka dia, sang perempuan itu, sang istri itu hamalat, jadi hamil, mengandung, hamlan khafifan, gitu ya. Awalnya adalah ringan sekali, kan gitu, enteng sekali. Famarat bihi, gitulah. Maka kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, barulah bertambah berat. Falamma athqalat, gitu. Maka ketika kemudian sudah mulai memberat usia kandungannya, kemudian lahirlah optimisme dari pasangan itu, laki-laki dan perempuan, untuk kelak mendapatkan seseorang yang diharapkan kelahirannya, yakni anak, ya. Da'awallaha rabbahuma, maka kedua-duanya. Nah, ini pentingnya bagi kita pelajaran, yang pasangan
laki-laki dan perempuan itu dua-duanya bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk anak yang akan dilahirkan. Bukan suaminya saja, bukan istrinya saja, bukan calon ayahnya saja, bukan calon ibunya saja. Da'awallaha rabbahuma. Da'awa itu artinya dua orang, gitu ya. Itu wawunya, itu wawu asli, alifnya aliful itsnain. Di dalam kaidah bahasa Arab, alif-alifnya dhamir itu pada kata da'awa, kedua-duanya, sang laki-laki dan perempuan, sang calon ayah dan calon ibu, suami istri tadi, menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rabbahuma, Tuhan mereka berdua. Lain ataitana salihan, lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Apa katanya? Jika engkau, hai Allah SWT, hadirkan kepada kami gitu, lanakunanna, pastilah kami akan menjadi orang yang bersyukur. Diberi oleh Allah anugerah terindah di dalam kehidupan pasangan suami istri adalah apa? Adalah anak. Karena anak hakikatnya adalah menenteramkan, harus ini menenteramkan ayah ibunya, merekatkan ayah dan ibunya. Betapa banyak orang-orang yang ada kendala, ada problema, ada masalah, ada konflik di dalam keluarga, suami istri, pasangan. Tetapi kemudian meredak konflik itu, menjadi luluh konflik itu karena memperhatikan anak. Itulah hadirnya anak di dalam keluarga qurrata ayun, yang menenteramkan hati masing-masing. Bahkan anak tidak saja menenteramkan, membahagiakan, memberikan kebahagiaan bagi orang tua kala ia hidup di dunia. Bahkan lebih penting daripada itu, harapan orang tua adalah ketika orang tua itu wafat, maka doa dari anak-anak itu, doa dari anak-anak yang saleh itulah yang penting bagi orang tua. Karena doa kedua dari anak-anak itu untuk keduanya, ayah dan ibu itu, itulah yang marat, itu adalah yang jariyah, itu adalah yang terus mengalir, nggak terhenti. Maka bilang apa itu? Tidak ada amalan, semua amalan Adam itu tidak ada yang nyambung kecuali 3 hal, yaitu anak, gitu kan? Shadaqah jariyah, ilman yuntafa bihi, aw waladun salihin yad'u lah, atau anak saleh yang menyeru untuk atau berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadi kita butuh anak-anak, kita butuh anak cucu. Bagi kita perlu capek, derita mungkin dalam hidup itu terbayar habis ketika memiliki anak-anak yang saleh, yang doanya tiada henti untuk orang tua. Wabil khusus ketika kita orang tua tidak ada di dunia lagi. Ketika kita orang tua sudah tidak lagi dapat mengupayakan apa-apa amal soleh kita, berhenti kecuali yang sudah pernah kita tabung dalam bentuk wakaf dan sebagainya. Sisanya adalah kita butuh anak-anak dan cucu-cucu kita yang terus mengirimkan doa, bahkan setiap habis sholat mungkin, yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Maka kesyukuran itu sesungguhnya ketika seseorang bisa menghadirkan di dalam keluarganya anak-anak yang saleh. Tidak saja anak-anak yang memiliki prestasi dalam dunianya, tidak saja anak-anak yang memiliki kesuksesan dalam usahanya di dunia, juga diharapkan selain pada itu tentu saja adalah apa? Anak-anak yang memperhatikan kedua orang tuanya ketika orang tuanya mencapai usia dewasa, usia lansia, usia sudah tidak lagi bisa berdaya, gitu. Maka disitulah dibutuhkan peran daripada anak-anak yang saleh dan salihah. Falamma atahuma salihan, tapi lihat apa yang terjadi. Inilah fitrah manusia, inilah bukan fitrah manusia saya kira, inilah keadaan manusia yang ketika dia berharap-harap, ada hajat, ada kebutuhan, ada keinginan, maka dia itu akan berdoa kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, rebahan, berjalan, duduk, semua keadaan dia akan berdoa kepada Allah.
Tetapi falamma kasyafna anhu durrahu. Dalam ayat ini disebut falamma atahuma salihan, ketika keduanya diberi oleh Allah kelahiran anaknya lahir, gitu. Ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Apa yang terjadi? Mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Ya. Jadi ini perilaku orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Jadi ternyata ketika mereka itu istrinya hamil, mereka berharap-harap kepada Allah hadirnya anak yang membahagiakan kehidupan mereka. Tetapi begitu anak itu lahir, apa yang terjadi? Dia sudah mulai berpaling. Dia sudah meyakini bahwasanya anak yang lahir itu tidak semata-mata adalah anugerah Allah, tetapi juga anugerah dari para berhala mereka. Itulah menjadi syirik, syuraka'a, syirik. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka bilang maha suci Allah, maha besar Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ini perilaku orang-orang musyrik yang diberitakan dalam Al-Quran agar kita hindari, Bapak Ibu muliakan. Apa maknanya? Ketika kita dalam keadaan susah, kita bermohon-mohon kepada Allah, berharap-harap kepada Allah. Tapi janganlah ketika kesusahan itu lenyap daripada kita, kesulitan itu dihilangkan oleh Allah, lalu kita kembali kepada ketakaburan kita, kesombongan kita, tidak lagi mengindahkan Allah, tidak lagi membutuhkan Allah, melupakan karunia Allah, sehingga seakan-akan kita terbebas dari kesulitan itu, terbebas dari kesusahan itu, semata-mata kemampuan kita, kekuatan kita, kehebatan kita, dan seterusnya. Tidak. Sesungguhnya apa yang terjadi, ma asaba min musibatin, apapun yang menimpa manusia, maka sesungguhnya itu adalah hadir karena izin Allah. Mungkin usaha manusia, tetapi ada izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, maka tidak akan mungkin sampai kepada manusia. Tidak sampai datang, hadir pada diri manusia. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah gitu ya, dengan berhala-berhala yang sesungguhnya tidak ada perannya, tidak ada faidahnya dalam kelahiran anak-anak mereka, ya. Dan Allah ingat, hum yukhlaqun, bukankah berhala-berhala itu diciptakan? Bukan yang menciptakan Allah. Berhala-berhala itu diciptakan. Berhala-berhala itu dikreasi oleh manusia. Kenapa setelah dikreasi lalu kemudian disembah? Kan seperti itu. Wa la tastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ditegesin lagi sama Allah SWT. Apa? Bahwa berhala-berhala yang dianggap sebagai memiliki kekuatan, memiliki peran dalam keselamatan hidup manusia, dalam kesejahteraan, dan sebagainya, padahal nggak bisa menolong. Berhala-berhala itu tidak mampu menolong. Bahkan jika berhala-berhala itu dipatahkan, berhala-berhala itu diruntuhkan, dihancurkan, wala anfusahum yang surun, mereka nggak bisa juga menolong diri mereka sendiri dari kehancuran. Lihat patung-patung yang disembah-sembah itu. Mau dipatahkan ya diam saja, mau dirobohkan ya diam saja, nggak bisa apa-apa. Gitu. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Apalagi kelemahan, apalagi ketidakmampuan berhala-berhala itu dijelaskan dalam ayat ini. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau engkau seru Tuhan-Tuhan itu ya untuk memberi petunjuk, untuk memberi hidayah, itu pastilah mereka tidak mampu menghadirkan itu, tidak mampu berbuat apa-apa, berhala namanya kan gitu. Sawaun alaikum ada autumuhum, sama saja bagi kamu hai manusia. Ada autumuhum, kau seru, kau minta ya kepada berhala-berhala itu yang selain Allah itu, am antum samitun, atau kalian diam tidak meminta, ya sama saja, nggak ada manfaatnya. Meminta yang nggak bisa memberi, tidak diminta juga nggak bisa menolak. Jadi berhala itu ya berhala, tidak ada, maka tidak layak mempersekutukan Allah dengan selain. Innalladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Ini kata-kata alladzina di sini nih Bapak Ibu yang berkenan, ini bukan manusia. Ini adalah berhala-berhala. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu berdoa kepadanya itu selain Allah, ibadun amsalukum, adalah makhluk. Ibad di situ adalah makhluk. Makhluk yang amsalukum seperti kalian, dalam lemah, dalam ketidakmampuan. Bahkan berhala-berhala yang kau ciptakan itu lebih nggak mampu lagi. Kalian bisa memproduksi, kalian bisa berkreasi. Berhala-berhala nggak bisa. Ya, fad'uhum,
gitu ya. Coba kata Allah, fad'uhum, coba kamu seru mereka, kamu meminta pada mereka. Falam yastajib, falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Coba minta kalau bisa. Ternyata kan nggak bisa. Kita minta apa, mereka nggak bisa berkutik apa-apa. Kenapa? Oh, mereka adalah berhala. Ya. Maka di akhir ayat ini, alahum arjulu yamshuna biha. Coba perhatikan. Bisakah berhala-berhala itu yang punya kaki sekalipun kalau dibuat dengan kakinya bisa berjalan? Kan nggak bisa. Ya diam saja di situ. Amlahum aydiyatishuna biha, atau kau ciptakan berhala-berhala yang punya tangan. Apakah tangan-tangan berhala itu bisa melakukan, bisa menggenggam, bisa memegang sesuatu? Kan nggak bisa. Atau amlahum a'yunu yubsiruna biha. Kau ciptakan berhala itu ada matanya, tapi kan nggak bisa melihat. Melotot aja iya. Ya. Dalam Al-Quran disebut, kamu pandang mereka seakan-akan dia memandangmu, padahal dia tidak melihat. Mata mereka, mata berhala itu melihat kita, tetapi sesungguhnya dia tidak melihat kita. Am lahum adzan yasma'una biha. Atau mereka punya telinga, kau ciptakan di berhala itu telinga-telinga, tapi kan nggak bisa mendengar. Walid usyura'akum fumakiduni fala tunzirun. Maka Allah panggil lagi, ayo panggil tuh berhala-berhalamu itu, seru tuh berhala-berhalamu itu yang kamu anggap sebagai sekutu Allah itu. Kemudian coba kamu dan mereka itu buat makar untukku. Buatlah sesuatu untuk memperdayakanku. Buatlah sesuatu untuk merusak. Ya. Coba untuk membuat kecelakaan, untuk membuat kerusakan. Silakan lakukan itu. Coba sekarang lakukan itu. Kata Allah begitu menantang mereka. Jadi tentu saja tidak bisa. Jadi ditantang oleh Allah melakukan hal itu, ternyata manusia dan berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena memang berhala adalah makhluk yang lemah, bahkan lebih lemah daripada manusia itu sendiri. Karena mereka diciptakan, gitu ya, dan mereka tidak bisa menciptakan. Manusia masih bisa berkreasi, bahkan berhala tidak mampu berkreasi apa-apa. Jadi sangat-sangat sesat pada orang meyakini, menyembah, meminta kepada berhala. Bapak yang muliakan, berhala-berhala di zaman jahiliyah Quraisy dahulu wujudnya patung-patung seperti manusia yang berdiri beku, tapi boleh jadi berhala-berhala itu berubah wujudnya, mentransformasi diri dengan wujud-wujud selain daripada sosok-sosok patung. Bisa jadi berhala-berhala yang dipertuhankan itu adalah hal-hal dalam kedudukan kita. Boleh jadi harta, boleh jadi kekuasaan, dan yang lain-lainnya. Sesuatu yang menjadikan manusia tunduk kepadanya, menjadikan bergantung kepadanya, maka itu sudah bisa dijadikan, disebut sebagai berhala. As-Samad, tempat bergantung. Padahal tidak ada yang tempat bergantung kecuali kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita minta doa kepadanya agar dia menjawab dan mengabulkan doa kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat ini, Bapak melihatkan, kita bicara dari awal bahwa Allah SWT menghadirkan rasul-rasul, tetapi rasul-rasul itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau masa depan kecuali yang Allah hadirkan kemampuan, illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki. Nabi, para rasul diberi wahyu, diberitahu oleh Allah, barulah dia tahu, barulah dia mengetahui. Sesuatu yang tidak diberitahu oleh Allah, maka rasul-rasul itu tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Lalu bicara tentang ketidakmampuan berhala yang dijadikan orang-orang musyrik tempat bergantung dalam berdoa, dalam meminta keselamatan dan sebagainya. Dalam ayat-ayat yang kita baca, berhala-berhala itu sesungguhnya tidak mampu mendatangkan kemanfaatan, tidak pula mampu menahan atau menolak kemudaratan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang alladzina yastami'una al-qaula, yang mendengarkan firman Allah SWT, membaca ayat-ayatnya, dan mampu merasukkannya dalam hati kita, menguatkannya, memejamkannya, menghujamkannya dalam hati kita, sehingga menjadi kuat, menjadi mantap iman kita kepada Allah SWT. Fa'innahu la hawla wa la quwata illa billahil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali
karena Allah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha. Demikian penjelasan singkat tentang ayat-ayat yang kita baca dalam surat Al-A'raf dari ayat 188 sampai dengan 195. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz untuk tadabbur Al-Qur'annya yang begitu penting untuk kita renungkan agar kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga hingga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bersama fenomena maraknya yang disebut paranormal atau orang pintar, dukun ya Ustadz, itu yang merasa bisa membaca masa depan dan dibayar lagi. Sedangkan dalam surat ini yang ditadaburi oleh Ustadz, nyata sekali bahkan seorang nabi pun, nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mampu untuk membaca masa depan kecuali Allah telah memberikan anugerah kepada beliau. Barangkali bisa juga kita buka untuk sesi tanya jawab, Ustaz. Ya, Barangkali boleh, ada jamaah yang ingin bertanya tentang seputar ayat-ayat yang tadi telah ditadaburi oleh Ustaz. Silakan kepada para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung pada Ustadz. Pak Zainal barangkali silahkan. Ustadz Sukoco, Pak Sukoco, silahkan. Makasih, udah jelas. Sudah jelas ya. Alhamdulillah. Memang jelas sekali ya. Jadi ini patokannya surah Al-A'raf ini kalau kita ingin menjawab tuntas soal pembacaan masa depan oleh dukun-dukun itu ya. Bahkan ada satu nih Bunda Tati mengingatkan kita semuanya Bapak Ibu muliakan. Ada satu hadis Nabi SAW mengatakan, man atakahinan fasaddaqahu bimaqal, siapa orang yang mendatangi tukang ramal, bahasa kita dukun ya, kahin dukun, fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang dia katakan. Ini membenarkan aja apa yang dia katakan. Maka falam tuqbal minhu arba'in, falam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima daripadanya salatnya 40 hari. Alhamdulillah. Di hati ini 40 hari salatnya seseorang tidak diterima oleh Allah kalau dia datang kepada dukun itu lalu membenarkan apa yang diucapkannya. Hati-hati kita ini jangan sampai menyanyiakan amalan kita. Gitu. Waduh, terima kasih banyak Ustadz untuk tadaburnya. Kemudian diingatkan juga bagi Bapak Ibu yang berkelapangan dalam rezekinya dapat menyalurkan infak sedekahnya ke rekening Yasfa di Bank BSI pada nomor yang tertera di layar monitor, atau mungkin juga jamaah sudah tahu nomornya, nomor rekening Yasfa Mata Hati. Terima kasih. Selanjutnya untuk kesempurnaan pertemuan kita pada petang hari ini, Ustadz, dimohon Ustadz memandu doa untuk kita semua jamaah. Baik. Insyaallah Bun. Baik, makasih Bunda Tati, Bapak muliakan. Sebelum kita doa, kita bacaan Fatihah terlebih dahulu. Fatihah khusus kita mohonkan kepada Allah SWT agar kiranya pahalanya Allah sampaikan kepada orang tua kita, keluarga kita, agar Allah hadirkan keberkahan orang yang kita cintai. Semoga Allah berikan kekuatan di dalam hidupnya menjalani segala cobaan, ujian, dan insyaallah bagi jamaah kita, jamaah Yashfa, keluarga yang wafat mendahului kita dalam beberapa pekan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, melipat gandakan segala kebaikan-kebaikannya, keluarga yang ditinggalkannya semoga
berikan ketabahan, kesabaran. Juga kepada orang-orang yang telah menyisihkan sebagian rezekinya, berdonasi untuk baik wakaf, pembebasan tanah, yashfa. Semoga Allah balas berlipat ganda, Allah berikan keberkahan, dan Allah ganti dari jalan-jalan yang tidak diduga-duga. Semoga demikian, semoga menjadi amal jariah yang langgeng mengalir terus pahala dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bi hadiniyah wa ala kulli dhan salihah wa ala hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترض الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك مما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami'ad Du'a, wahai Zat yang maha mendengar segala pinta, segala doa, segala keinginan, segala hajat, segala kebutuhan kita semuanya. Ilaika nad'u wa ilaika nashtaki, ya Allah, kepada Engkau kami berdoa. Hanya kepadamu kami semua mengadukan segala perih, derita, gelisah jiwa kami, diri kami, kepayahan kami, kelemahan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, ighfir lana dhunubana, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, baik yang disengaja, maupun tidak disengaja, yang terlupakan atau yang teringat, dosa yang telah kami minta ampunkan, bahkan yang tidak kami minta ampunkan. Semoga Allah, Engkau yang Zat yang Maha Pengampun, Engkau lebur dan hapuskan segala dosa-dosa kami, Ya Rahman, Ya Rahim. Hadirkan dalam hati kami, jiwa kami, ya Allah, jiwa yang tenang, yang bersih, yang senantiasa taat kepadamu. Allahumma ati anfusana taqwaha, ya Allah, hadirkan kepada masing-masing kami, jiwa kami, ketakwaannya, kesempurnaan dalam ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan jiwa kami, ya Allah, dari noda, dari dosa, dari salah. Anta khair man zakka anta waliyuha wa mawlaha. Sungguhnya Engkaulah zat Allah yang mampu membersihkan jiwa dan hati kami, ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli, ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kebaikan, baik yang lalu yang akan datang. Apa yang kami ketahui ataupun yang kami tidak ketahui, ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala keburukan yang menimpa diri kami, menimpa keluarga kami, anak cucu kami, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kami ketahui, yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkaulah yang pemilik segala pengetahuan masa kini dan masa depan kami, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna salukal jannah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah. Surga yang Kau hadirkan kepada kami dan kepada keluarga kami, ya Allah. Dan apa-apa saja dari ucapan kami, perbuatan kami, keyakinan kami, yang semuanya dapat mendekatkan dan memasukkan kami dan mereka, ya Allah, ke dalam surga-Mu. Kami pun berlindung, ya Allah, dari neraka, apapun neraka yang Kau ciptakan. Dan segala apa yang kami ucapkan, kami lakukan, kami yakini, jauhkan kami dari neraka-Mu, ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bermohon kepadamu, ya Rahman, Ya Rahim, segala kebaikan yang telah dimintakan oleh Nabi dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala yang pernah dimintakan perlindungannya oleh Nabi dan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Rahman, Ya Rahim, bagikan kepada kami, ya Allah, sedikit
dalam hati kami rasa takut yang dapat menjaga diri kami dari perbuatan maksiat kepada-Mu ya Rahman. Dan dari ketaatan yang dapat memantapkan hati kami ke dalam surga-Mu, menapaki jalan menuju surga-Mu ya Allah. Hadirkan kepada kami keyakinan, dan keyakinan ini ya Allah dapat meringankan segala derita, segala ujian dan cobaan yang menimpa dalam hidup kami. Karena keyakinan kami menyatakan tidak ada yang menjadikan, tidak ada musibah yang menimpa kami, kecuali itu datang atas ridha dan keinginanmu dan kehendak-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Janganlah Engkau jadikan dunia dalam hati kami, mengalahkan segala yang dapat mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami dalam hidup ini ya Allah. Jangan jadikan dunia segala-galanya yang dapat menghalalkan segala cara bagi kami untuk meraihnya ya Allah. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau hadirkan pemimpin bagi kami yang mereka tidak menyayangi kami dan tidak takut kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa ata'ika rizqan tayyiban mubarakan katsira ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Rahman ya Rahim, dengan segala rahmat-Mu dan karunia-Mu, hadirkan rezeki kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang banyak. Rizki yang dapat menguatkan ketaatan kami dan ibadah kami kepadamu ya Allah. Jauhkan dari kami dan keluarga kami ya Allah rizki yang haram, bahkan yang makruh sekalipun ya Allah, yang menjadikan penghalang kedekatan kami, ketaatan kami kepadamu ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal faqr wal faqah wal qillah wal dhillah wa na'udzubika an azlim aw zulam. Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu ya Rahman dari kefakiran, dari kekurangan, dari kehinaan. Kami berlindung kepadamu ya Allah untuk melakukan kezaliman, dosa, kesesatan, atau kami disesatkan, atau kami dizalimi oleh orang lain ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ya Khairal Mujib. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya man nawwarahu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqih, ihfadna min a'yunin nadhirin wa qulubil hasidin wal baghin kama hafadha ruhan fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman, wahai zat pemilik segala cahaya dari atas segala cahaya, jagalah kami ya Allah dari mata-mata orang-orang yang hasad kepada kami, seperti Engkau menjaga ruh-ruh kami dari segala kejahatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman ya Rahim, dalam majlis kami di petang hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, di saat yang dijanjikan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di petang Jumat kali ini, di setiap petang Jumatnya, ada saat-saat yang mustajabah, saat-saat yang dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami berdoa kepadamu ya Rahman ya Rahim, dan jamaah kami akan menyampaikan doa dan harapan. Semoga Engkau zat yang maha mendengar, yang maha mengijabah doa-doa kami. Ya Allah, ijabahkanlah doa kami dan saudara kami. Kami muliakan. Silakan berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah.
آمين آمين يا مجيب السائلين. اللهم استجب دعاءنا وتقبل دعواتنا واقض حاجاتنا ويسر لنا أمورنا أوصل آمالنا بلغ مقاصدنا توفنا مع الأبرار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع زمرة النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا يا إخواني. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz untuk doanya. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudah acara pada petang hari ini, acara Yaswa mengaji dan mengkaji pada petang hari Jumat yang berkah ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Bersama Yaswa Mata Hati kita raih keberkahan Al-Quran. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Tati, Bu Kinan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bagus. Telat saya. Ustadz. Haji Zainab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Oh, ada yang dalam perjalanan, hati-hati nih, Bunda Deza. Baik, Ustaz. Bunda Roisa. Ini tadi bermasalah di HP